Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran Matematika Metrik. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, dan jangan lupa jika keluar rumah tetap pakai masker dan physical distancing, ya. Tetap jaga jarak. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu dan Anda semuanya bisa bertemu kembali dan melakukan aktivitas bagaimana biasanya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai contoh penerapan persamaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah aplikasi dari persamaan nilai mutlak. Nah, tapi sebelumnya, jika Anda belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Nah, tinggalkan juga like dan komennya. Oke? Mari kita mulai pembelajarannya. Jika diberikan suatu permasalahan, berapakah nilai X yang berjarak 5 dari 1? Nah, artinya X yang berjarak 5 dari 1 adalah sebagai titik awal kita. Lalu kita hitung suatu bilangan yang berjarak 5 dari titik 1, 5 satuan ke kiri, X-nya sama dengan min 4, dan 5 satuan ke kanan, X sama dengan 6. Nah, ini adalah nilai atau suatu bilangan X yang berjarak 5 dari 1. Nah, bagaimana sih kalau kita buat model matematikanya seperti apa? Jika dimisalkan X adalah bilangan yang berjarak 5 satuan dari titik awal, nah, karena di sini menggunakan konsep jarak, maka selalu bernilai positif. Nah, konsep jarak dan selalu bernilai positif itu apa? Nilai mutlak. Jadi, bisa kita buat model matematikanya seperti ini. Nilai mutlak X kurang 1 sama dengan 5. Artinya, suatu bilangan X yang berjarak 5 dari titik awalnya 1 itu berapa? Nah, tadi kita udah dapat ya, X-nya sama dengan min 4 dan X sama dengan 6. Nah, artinya ada dua nilai X yang kita peroleh. Yang berjarak 5 dari titik awalnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa definisi atau pengertian, yaitu mengenai simpangan atau menyimpang, yaitu jarak dari titik awal atau normalnya. Artinya, kalau dia menyimpang, berarti ada perbedaan jarak dari titik normalnya. Bisa bertambah atau bisa berkurang, seperti itu. Kalau dia simpangan maksimum, yaitu jarak maksimum atau jarak terjauh dari titik awalnya. Dan simpangan minimum adalah jarak minimum atau jarak terdekat dari titik awalnya. Di sini ada sebuah kasus mengenai suatu pesawat yang seharusnya berada pada ketinggian normalnya 3000 meter. Tiba-tiba, karena ada sesuatu hal, dia menyimpang dari keadaan normalnya sejauh 100 meter. Nah, artinya, kalau dia menyimpang sejauh 100 meter dari titik normalnya atau ketinggian normalnya 3000 meter, itu bisa dia naik sejauh 100 meter dari ketinggian normalnya, atau bisa turun sejauh 100 meter dari ketinggian normalnya. Nah, kalau kita misalkan X adalah ketinggian pesawat saat menyimpang, maka bisa kita buat pemodelan matematikanya seperti ini. Nilai mutlak X kurang 3000 sama dengan 100. Artinya, ketinggian pesawat saat menyimpang sejauh 100 meter dari titik normalnya 3000 meter. Atau bisa diartikan seperti ini. Selisih dari ketinggian pesawat saat menyimpang dengan ketinggian normalnya, yaitu yang berjarak 100 meter. Nah, karena dia konsepnya jarak, maka dia menggunakan konsep nilai mutlak. Nah, kita mau mencari nilai X, berarti kita menyelesaikan bentuk persamaan nilai mutlak seperti ini. Contoh yang pertama, kita ambil dari permasalahan sebelumnya, yaitu sebuah pesawat yang menyimpang sejauh 100 meter dari ketinggian normalnya 3000 meter. Ditanya, berapakah ketinggian maksimum dan ketinggian minimum pesawat saat menyimpang? Nah, menyimpang sejauh 100 meter dari ketinggian normalnya artinya bisa naik atau bisa turun sejauh 100 meter. Kita misalkan X adalah ketinggian pesawat saat menyimpang, maka bisa dibuat pemodelan matematikanya seperti ini.
nilai mutlak X kurang 3000 sama dengan 100. Artinya, ketinggian pesawat saat menyimpang sejauh 100 meter dari ketinggian normalnya 3000. Artinya kita bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini dengan dua kasus. Ya, saat tanda dalam nilai mutlak ini atau X kurang 3000 ini positif atau bernilai negatif. Saat dia bernilai positif dan saat dia bernilai negatif. Kita selesaikan. X kurang 3000 sama dengan 100 atau min dalam kurung X kurang 3000 sama dengan 100. Kita pindah ruaskan min 3000 diperoleh positif 3000. Kita buka kurungnya menjadi min X tambah 3000 sama dengan 100. X sama dengan 3100 meter. Min X sama dengan min 2900. Kita kalikan min 1 ya, kedua ruasnya diperoleh X sama dengan 2900 meter. Yang ditanya, ketinggian maksimum dan minimum pesawat saat menyimpang. Maka diperoleh ketinggian maksimum, artinya X maksimumnya, yaitu 3100 meter. Sedangkan ketinggian minimumnya, atau X minimumnya, 2900 meter. Ya, bisa dipahami ya, caranya seperti ini. Contoh yang kedua, jembatan Situ Nurbaya yang terletak di Kota Padang mempunyai panjang 150 meter. Akibat perubahan suhu pada siang dan malam hari, jembatan tersebut mengalami pemuaian dan penyusutan sepanjang 500 mm. Berapakah panjang maksimum dan minimum jembatan Situ Nurbaya tersebut? Nah, satu hal yang harus kita ketahui, jika suatu benda memuai berarti bertambah panjangnya. Dan ketika suatu benda menyusut itu berkurang panjangnya. Kapan terjadi pemuaian? Biasanya pada siang hari karena suhu yang tinggi, maka terjadilah pemuaian. Sedangkan penyusutan biasanya terjadi pada malam hari karena suhu yang sangat dingin atau suhu yang sangat rendah seperti itu. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar jembatan, ketika dia memuai berarti ada penambahan panjang di sini. Sedangkan jika dia menyusut ada pengurangan panjangnya. Seperti ini. Artinya, ya, kalau dia menyusut berarti berkurang panjangnya, dan jika dia memuai bertambah panjangnya. Kalau kita misalkan X adalah panjang jembatan setelah memuai dan menyusut dalam sentuhan meter ya, maka bisa kita buat model matematikanya seperti ini. Nilai mutlak X dikurang 150 sama dengan 0,5. Artinya 0,5 ini kita ubah 500 mm ini ke meter dulu ya, karena ini dalam satuan meter. Diperoleh 0,5. Nah, panjang jembatan setelah memuai dan menyusut ya, sepanjang 0,5 dari panjang normalnya 150. Nah, artinya bisa kita selesaikan bentuk persamaan nilai mutlak ini dengan dua kasus ya. Ketika tanda dalam nilai mutlak ini atau hasilnya ini positif atau bernilai negatif. Diperoleh seperti ini. X kurang 150 sama dengan 0,5 atau negatif dalam kurung X kurang 150 sama dengan 0,5. Kita peneruskan min 150 menjadi 150 tambah 0,5 atau kita buka kurungnya min X tambah 150 sama dengan 0,5. X sama dengan 150,5 meter. Diperoleh X sama dengan 149,5 meter. Nah, di sini diperoleh dua nilai X-nya. Nah, berarti yang ditanya, berapakah panjang maksimum dan minimumnya? Panjang maksimum berarti nilai X yang maksimum atau nilai X yang paling besar. Karena kalau nilai maksimum berarti dia memuai ya. Yang memuai berarti yang maksimumnya. Nah, berarti X maksimumnya 150,5 meter. Sedangkan panjang minimumnya saat menyusut ya, berarti X minimum sama dengan 149,5 meter. Nah, inilah nilai X maksimum atau X minimumnya. Atau nilai panjang saat jembatan itu menyusut atau memuai. Seperti ini. Contoh yang ketiga. Sungai Lubuk Menturun memiliki sifat meluap di musim penghujan dan mengering di musim kemarau. Pada cuaca normal, debit air tersebut sebesar
140 meter kubik per second. Perubahan debit air pada cuaca tidak normal adalah 60 meter kubik per second. Berapakah debit air sungai saat musim kemarau? Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah saat musim kemarau dan musim penghujan, pasti keadaan air kalau tidak meluap berarti mengering dia. Nah, berarti saat itu adalah saat yang tidak normal. Nah, saat tidak normal di sini diketahui dia akan berubah sebanyak 60 meter kubik per second. Berubah sebanyak 60 meter kubik per second ini, saat penghujan otomatis debitnya bertambah dari keadaan normalnya atau debit normalnya. Bertambah sebanyak 60 meter kubik per second. Dan saat musim kemarau akan berkurang sebanyak 60 meter kubik per second. Ya, itu artinya. Yang ditanya di sini berapakah debit air sungai saat musim kemarau? Nah, berarti bisa kita misalkan X adalah debit air tidak normal. Ya, artinya tidak normal ini berarti musim kemarau dan musim penghujan. Nah, dari yang diketahui ini bisa kita buat pemodelan matematikanya seperti ini. Nilai X kurang 140 sama dengan 60. Artinya, debit air tidak normal ya berubah sebanyak 60 meter kubik per second dari debit normalnya 140 meter kubik per second. Nah, seperti ini. Kita selesaikan persamaan nilai mutlak ini dengan definisinya. Nah, saat bernilai positif dan saat bernilai negatif. Ya, ini saat bernilai positif dan saat bernilai negatif. X dikurang 140 sama dengan 40 atau negatif dalam kurung X dikurang 140 sama dengan 60. Diperoleh X sama dengan 140 tambah 40 atau min X tambah 140 sama dengan 60. Nah, diperoleh nilai X yang pertama 180 meter kubik per second. Nah, sama-sama dikali min 1 diperoleh X sama dengan 80 meter kubik per second. Yang ditanya di sini adalah debit air sungai saat musim kemarau. Artinya X minimum. Nah, X minimumnya berarti 80 meter kubik per second. Contoh yang keempat, seorang pelari berjarak 400 meter biasanya mencapai finish dalam waktu rata-rata atau waktu normalnya 56,2 detik. Pada suatu kompetisi lari, ada dua orang pelari mencapai waktu berbeda dari rata-ratanya. Nah, misalkan pelari A berbeda 6 detik dari waktu rata-ratanya atau waktu normalnya, dan pelari B berbeda 4 detik dari waktu rata-ratanya. Yang ditanya, tentukanlah selisih waktu terlama pelari A dengan pelari B. Nah, yang harus diketahui di sini, jika berbeda dari waktu rata-ratanya, berarti bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Pelari A berbeda 6 detik dari waktu rata-ratanya. Artinya, bisa lebih cepat atau lebih lama 6 detik dari waktu rata-ratanya. Pelari B berbeda 4 detik dari waktu rata-ratanya, artinya bisa lebih cepat atau lebih lama 4 detik dari waktu rata-ratanya. Misalkan X adalah waktu pelari, misalnya pelari A, maka bisa kita buat bentuk matematikanya seperti ini. Nilai mutlak X dikurang 56,2 sama dengan 6. Artinya, waktu pelari A berbeda 6 detik dari waktu rata-ratanya. Nah, untuk pelari B, nilai mutlak X dikurang 56,2 sama dengan 4. Artinya, waktu pelari B berbeda 4 detik dari waktu rata-ratanya, yaitu 56,2 detik. Nah, kita selesaikan bentuk persamaan yang pertama dan bentuk persamaan yang kedua. Untuk pelari A, bentuknya nilai mutlak X kurang 56,2 sama dengan 6. Bisa kita selesaikan dengan definisi nilai mutlak saat bernilai positif dan saat bernilai negatif. Nah, diperoleh X sama dengan 56,2 tambah 6 atau min X tambah 56,2 sama dengan 6. Diperoleh X sama dengan 62,5 detik. Sama-sama dikali min 1 diperoleh X sama dengan 50,2 detik. Nah, ini adalah X maksimum dan ini adalah X minimumnya. Atau ini adalah waktu terlama dan ini waktu tercepat.
dari waktu rata-ratanya. Untuk pelari B, diperoleh persamaan nilai mutlaknya seperti ini. Mutlak X kurang 56,2 sama dengan 4 ketika dia bernilai positif dan ketika dia bernilai negatif. Diperoleh X sama dengan 56,2 tambah 4 min X tambah 56,2 sama dengan 4. X sama dengan 60,5 detik, sama-sama dikali min 1 diperoleh X sama dengan 52,2 detik. Ini adalah X maksimumnya, ini X minimumnya. Nah, yang ditanya adalah selisih antara waktu terlama pelari A dengan pelari B. Berarti X maksimum pelari A dikurang X maksimum pelari B. Diperoleh 62,5 dikurang 60,5 detik, diperoleh 2 detik. Ini adalah selisih waktu terlama pelari A dengan pelari B. Contoh yang kelima, pada suatu ulangan matematika kelas 10 IPA 2 MA Arisalah diperoleh nilai rata-rata kelas yaitu 85,35. Nabil, Irsad, dan Agung adalah siswa kelas tersebut. Nilai Nabil menyimpang 2 satuan dari nilai rata-ratanya, sedangkan nilai Irsad 3 kali dari simpangan nilai Nabil, dan nilai Agung menyimpang 4 satuan. Tentukanlah nilai terendah ketiga siswa, atau nilai minimum. Yang kedua, nilai yang paling tinggi dari ketiga siswa. Nah, kita selesaikan. Artinya di sini, ketika dia menyimpang, berarti bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Nabil menyimpang 2 satuan, artinya bisa lebih tinggi 2 satuan atau lebih rendah 2 satuan dari nilai rata-rata ini. Sedangkan Agung 3 kali dari simpangan nilai Nabil. Simpangan nilai Nabil itu 2 satuan, artinya 3 kali 2 berarti 6 satuan. Nah, bisa lebih tinggi 6 satuan atau lebih rendah 6 satuan dari nilai rata-rata ini. Dan Irsad menyimpang 4 satuan. Nah, kalau kita misalkan X adalah nilai Nabil, Y adalah nilai Agung, dan Z adalah nilai Irsad, maka diperoleh pemodelan matematika untuk nilai Nabil, nilai mutlak X dikurang 85,35 sama dengan 2, nilai mutlak Y sama dengan 85,35 sama dengan 6, ini untuk nilai Agung, dan untuk nilai Irsad, nilai mutlak Z dikurang 85,35 sama dengan 4. Nah, kita selesaikan bentuk ketiga persamaan ini. Yang pertama, untuk nilai Nabil. Nilai mutlak X dikurang 85,35 sama dengan 2, maka ketika bernilai positif dan bernilai negatif, diperoleh X sama dengan 2 tambah 85,35 min X tambah 85,35 sama dengan 2. X sama dengan 87,35. Sama-sama dikali min 1 diperoleh X sama dengan 83,35. Nah, ini adalah X maksimumnya. Ya, atau nilai X yang paling tinggi, ini nilai X yang minimum. Untuk nilai Agung, nilai mutlak Y dikurang 85,35 sama dengan 6. Maka ketika bernilai positif dan bernilai negatif, diperoleh Y sama dengan 6 tambah 85,35, negatif Y tambah 85,35 sama dengan 6. Nah, Y sama dengan 91,35, sama-sama dikali min 1 diperoleh Y sama dengan 79,35. Y maksimum, dan ini adalah Y minimumnya. Untuk nilai Irsad, nilai mutlak Z dikurang 85,35 sama dengan 4, saat bernilai positif dan saat bernilai negatif, diperoleh Z sama dengan 4 tambah 85,35 min Z tambah 85,35 sama dengan 4, diperoleh Z sama dengan 89,35, sama-sama dikali min 1, diperoleh Z sama dengan 81,35. Z maksimum, dan ini adalah Z minimum. Yang pertama, nilai terendah ketiga siswa, berarti X minimum Nabil 83,35, Y minimum Agung 79,35, dan Z minimum Irsad adalah 81,35. Nah, yang kedua, nilai simpangan paling tinggi atau nilai yang paling tinggi dari ketiga siswa siapa? Berarti Y maksimum Agung. Diperoleh berapa? 91,35.